di ekonomi melalui suami saya. Suami saya saat sekitar hampir setahunan inilah usahanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi selama ini pun pernikahan 9 tahun saya memang tidak pernah mempermasalahkan jika suami tidak memberikan uang. Tapi mencukupi kayak kalau beliin makanan atau apa itu dicukupi, tapi tidak memberikan uang secara langsung ke saya. Kalau lagi dikasih saya terima alhamdulillah, tapi kalau tidak pun saya tidak mempermasalahkan. Tapi makin kesini suami saya tidak memberikan lagi nafkah dan dia selalu bilang kalau rezeki rumah tangga itu bisa lewat suami, istri ataupun anak. Karena saat ini juga saya akhirnya ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan, jadi suami saya juga semakin tidak memberikan nafkah lagi. Yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan nafkah lahir dan batin itu sebenarnya? Sama kalau misalkan lagi ribut gitu Ustadz, kan namanya manusia tuh pasti ada salahnya juga. Selama ini suami saya tuh tidak pernah bilang maaf. Jadi yang selalu minta maaf dan berusaha untuk mengajak baikan itu saya terus. Sampai terakhir pernah sebenarnya dia sempat KDRT juga. Saya bilang sampai saat ini kenapa nggak ada perkataan maaf. Saya aja perempuan tuh meskipun saya tidak sempurna, maksudnya emang saya tidak sempurna gitu, tapi kalau misalkan lagi tidak baik-baik aja, walaupun itu kesalahan dari suami, saya tuh selalu berusaha sayang untuk minta maaf. Tapi kenapa suami tidak pernah minta maaf ke saya dengan alasan minta maaf itu gak perlu dengan kata-kata tapi dengan perbuatan gitu Ustadz. Jadi emang selama ini kalau misalkan ada masalah tuh kita tuh jarang komunikasi gitu loh Teh. Jadi silent treatment lah ya kalau kata silent treatment. Kalau kata anak zaman sekarang kan silent treatment gitu. Ya kalau misalkan ada masalah tuh ya udah baikannya baikan aja tanpa harus dikomunikasikan lagi. Iya. Apa-apanya. Terus kayak terakhir tuh saya bilang pernah gak sih selama ini tuh nanya saya baik-baik aja enggak gitu. Pernah gak nanya kabar saya atau nanya saya lagi di mana gitu. Tapi silent treatment tuh sakit ya buat perempuan karena gak ditanya. Mungkin buat laki-laki itu hal yang kecil seperti hal yang remeh gitu loh. Tapi buat perempuan itu maknanya besar loh. Cuma cukup ditanya kamu gimana hari ini, kamu seneng gak? Maaf ya aku belum punya uang untuk nafkahin kamu. Mungkin hati kita udah terobati ya Mbak Titi. Mbak Titi kita semua merasakan kesedihan Mbak Titi. Mudah-mudahan nanti Ahilman bisa memberikan nasihatnya, silakan A. Bunda, suami punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, termasuk istrinya. Apa itu nafkah? Nafkah itu sesuatu yang harus diberikan oleh seseorang suami kepada keluarga. Bentuknya lahir dan batin, bentuknya materi dan non materi. Ada 4 nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. 1, ketenangan. Itu nafkah loh. Bikin istri tenang itu nafkah. Maka jangan bikin istri was-was. Jangan bikin istri gelisah. Apa salahnya memberi kabar? Apa salahnya bertanya, menyapa? Jangan sampai biarkan hati istri gelisah. Karena ketika seorang istri gelisah dengan segala persoalan di rumah tangganya, boleh jadi ada nafkah yang tidak kita berikan kepada istri kita. 2, kenyamanan. Bikin nyaman hidupnya. Sandang, pangan, papan. Bajunya, pakaiannya.
tempat tinggalnya, makanannya, bikin nyaman. 3, keamanan. Istri tuh harus aman hidupnya. Termasuk kalau ada pertanyaan, boleh nggak kalau kita masih tinggal di rumah bareng mertua misalnya begitu. Kalau kita bisa menjamin ketenangan, kenyamanan, keamanan, silahkan. Tapi kan tidak sedikit yang nggak nyaman. Betul nggak? Maka kalau boleh ada anjuran lebih baik memisahkan diri agar kita lebih mandiri sehingga bisa memahami seperti apa hidup yang sedang dijalani. Dan yang keempat, kebutuhan. Apa? Kebutuhan. Ada berapa semua? 4. 1, ketenangan. 2, kenyamanan. 3, keamanan. 4, kebutuhan. Bukan keinginan, tapi apa? Kebutuhan. Berarti di sini ada peran istri juga. Jangan suka meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suami kita. Maka nggak boleh di rumah tangga diam-diaman. 70% rumah tangga itu isinya ngobrol. Kalau di rumah tangga udah nggak mau ngobrol, berarti kehilangan berapa persen? 70%. Ini teh apa? Rumah tangga atau rumah duka? Dan rumah tangga mah kudu ngobrol, kudu cerita. Hati-hati teh pemirsa, hari ini lagi ada tren namanya serumah tapi tak sejiwa. Hidupnya bareng di rumah yang sama, makannya di meja makan yang sama, tidurnya di kamar yang sama, tapi masing-masing sibuk dengan dunianya. Ada nggak yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Itu yang tadi kita sebut silent treatment, diem-dieman. Sakit kalau didiemin itu, betul nggak sih? Ada diem, nggak ada juga diem. Saya teh apa? Bukan figur apa jangan? Iya kan? Maka ini belajar. Kalau suaminya pasif berarti yang aktif siapa? Istri. Teteh coba pancing-pancing sedikit-sedikit. Jangan biarkan. Kalau semakin didiemin, udah. Semakin trust issue. Apa? Trust issue. Apa artinya? Nah, itulah pokoknya. Semakin gak saling percaya. Ujungnya suami, udahlah gimana kamu aja. Kita bilang sama suami, ya udahlah. Ya mau ngapain rumah tangga begitu? Iya gak sih? Ayolah belajar membuka hati. Belajar untuk membuka pembicaraan. Bunda biasakan ya, ada istilahnya pillow talk. Apa? Pillow talk. Pillow artinya bantal, talk artinya ngobrol. Jadi ngobrol dengan bantal. Bukan. Ngobrol dengan pasangan di atas bantal. Bukan ngobrol dengan bantal. Betul? Ayo, pillow talk. Bunda sering gak mau tidur belajar ya, HP simpen, fokus menatap wajah pasangan kita. Latihan. Makanya Bunda mohon maaf ya. Bunda kalau ngubungin AA jam 9 ke atas tuh agak susah. Karena saya lagi ngobrol sama anak-anak saya. Jadi mungkin teteh ini kayaknya butuh treatment yang lebih. Harus ikut kajian hati terus kayaknya di Trans TV ya. Masih ada ruang untuk menghadirkan rasa maaf dari yang bisa dihadirkan ke depan. Salam buat suami, mudah-mudahan ada kesempatan untuk memperbaiki semua keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya aku tuh ada yang mau aku tanyain, tapi mungkin aku flashback sedikit ya. Mungkin seperti yang udah banyak tahu juga bahwa memang beberapa tahun yang lalu aku sempat masuk pesantren dikarenakan adiksi terhadap narkoba. Dan jujur memang mohon maaf tapi ini bukan untuk diikutin ya bunda-bunda. Tapi pada saat itu aku berkeinginan untuk bisa kurus, Ustadz, gitu. Bisa kurus, sebenarnya bukan karena pingin seperti orang-orang.
Aku alhamdulillah dilahirkan sebagai orang yang sudah cukup menerima keadaan diriku. Hanya saja seseorang yang paling penting dalam hidupku, yaitu ibuku sendiri, adalah orang yang pengen dan selalu meminta itu sama aku. Dia selalu bilang mama tidak pernah minta apa-apa sama Dawia, mama cuma pengen Dawia kurus, dia bilang. Karena aku dari kecil memang agak semok ya Ustadz gitu. Dan dari kecil memang aku pengen banget jadi artis. Jadi makanya mama bilang kalau kamu mau jadi artis kamu harus kurus gitu. Sehingga aku menjalani karir juga waktu itu nekat sebenarnya Ustadz, gak bawa namanya Ibu Elvi Sukaisi. Nekat sendiri karena saat itu aku sebenarnya pengen berontak gitu loh. Pengen nunjukin bahwa dengan kondisi seperti ini pun insya Allah aku diterima gitu. Sampai pada akhirnya aku beberapa kali ya membuat suatu kebanggaan untuk mama, tapi ternyata mama tetap bilang kalau kamu kurus kamu pasti akan lebih cantik, kamu pasti akan lebih gini gitu dan segala macamnya. Disitulah saya menemukan rasa putus asa dan marah gitu ya. Mungkin ngerasa apa yang saya lakukan gak cukup gitu, sehingga saya mencari jalan keluar yang salah. Dari dulu yang aku tahu ketika aku masuk ke dalam dunia entertain, yang aku tahu aku cuma pengen membuat mereka bangga. Dan aku minta maaf karena ternyata pernah terjadi yang sebaliknya. Mudah-mudahan mereka selalu punya hati yang besar untuk bisa memaafkan aku, mensupport aku. Karena melepaskan diri dari narkoba itu pun bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi bagi siapapun juga yang terjerat atau punya keluarga yang masih ada di situ, tetap dukung mereka, doain mereka, dan buat mereka bangkit dengan cinta dan kasih sayang. Gitu, aku makasih banget buat keluargaku yang sampai hari ini selalu penuh support sama aku, selalu dukung aku. Dan kami jadi lebih terbuka. Mama sekarang jadi lebih tahu bahwa aku gak sanggup ternyata untuk bisa selalu menjadi seperti yang dia inginkan. Dan sekarang aku selalu bilang, Mama, kalau aku tidak bisa membanggakan mama di dunia, mudah-mudahan aku bisa banggain mama di akhirat. Itu aja. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan di samping itu Ustadz, masih dengan di kejadian itu juga ada satu kejadian lagi yang membuat saya juga lumayan terpukul. Dan itu terjadi pada saat saya ada di dalam penjara, di mana keluarga kami akhirnya berkonflik saat itu. Saya sempat 6 tahun kami dan keluarga terpisah dari salah satu kakakku yang saat itu ya ada selisih paham lah gitu. Dan pertanyaan aku adalah, Ustadz, kalau di dalam Islam itu kan 3 hari aja tidak bertegur sapa tuh kita dalam dosa ya. Nah, lantas bagaimana dengan aku dan kita semua yang mungkin pernah hampir 6 tahun tidak sama sekali tidak bertegur sapa, tidak saling menyapa atau apapun itu, terpisah artinya gitu. Itu gimana aku menebusnya ya Ustadz? Keluarga itu harta yang paling berharga. Maka keluarga itu rumah, tempat kita kembali, tempat kita berteduh, tempat kita mengungkapkan semua rasa, yang pada akhirnya kita berharap keluarga jadi jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Bunda mau kan berkumpul lagi di surga dengan keluarga? Gimana caranya? Ada 4 rahasia keluarga yang nanti akan dikumpulkan di surga. 1, keluarga yang disibukkan dengan kesolehan. Semua keluarga saling mengingatkan dalam kesolehan. Ingat, kita orang tua, kita keluarga, tujuannya menjaga anak, cucu, keturunan kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Yang kedua,
keluarga yang nanti akan kumpul di surga, yakni keluarga yang diisi dengan kebaikan, sibuk berbuat baik. Kakak sayang sama adik, adik hormat sama kakak. 3, keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang punya kelembutan, saling memaafkan. Tidak boleh merawat kebencian kepada orang lain saja, jangan, apalagi sama siapa? Keluarga. Nabi SAW menyampaikan, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika mereka bertemu, yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Yang terbaik di antara mereka adalah siapa? Yang saling menyapa, mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum. Maka izin, Ramadan harus jadi momentum terbaik. Jangan suka membandingkan satu anak bunda dengan anak bunda yang lain. Apalagi sama anak orang lain. Tuh lihat anak tetangga. Shh, itu anak tetangga. Ini anak kita. Adik kakak, punten, rahimnya sama, ibunya sama, ayahnya sama, nasibnya sama atau beda? Beda. Karakternya sama atau beda? Beda. Fisiknya sama atau beda? Jangan suka dibandingkan. Termasuk izin, bunda juga sering menyalahkan. Kalau anak yang pertama pinter, mirip mamahnya. Kalau yang kedua agak kurang, mirip siapa? Ayolah, hadirkan kebaikan, betul? Jangan suka membandingkan, karena setiap anak hadir dengan segala kebaikannya masing-masing. Mungkin di antara semuanya yang paling dalam aku ya, karena memang konflik itu terjadi pada saat aku juga sedang bermasalah gitu. Kebetulan yang berkonflik adalah kakak yang sesungguhnya paling dekat sama aku. Kakak nomor 5 gitu. Jadi memang yang kerasa banget ya aku gitu loh. Aku kadang suka berpikir seandainya aja aku gak ketangkep, mungkin ini semua gak akan terjadi gitu loh. Udah melakukan ini loh yang kamu mau kan ini kan gitu. Aku sudah lakukan gitu loh. Mama jangan gitu lagi ya. Nama aku Violenzia. Aku mau nanya, ini pertanyaan sebenarnya tentang ujian ya. Kalau aku kasih background story-nya dulu dikit ya. Jadi aku tuh udah pernah 2 kali menikah. Terus rentangnya tuh lumayan jauh dari yang pertama. Aku menjanda lumayan lama, 7 tahun. Terus baru menikah yang kedua. Terus di pernikahan kedua aku udah berpikir kalau ini deh pernikahan aku yang terakhir. Aku udah dikaruniai anak 3. Terus ya mungkin ujianku ada di suamiku. Dulu aku pernah di KDRT. Cuman aku berusaha buat sabar, aku berusaha buat tawakal, aku berusaha buat memperbaiki diri. Terus pada akhirnya aku dapet ujian lagi. Ternyata emang takdir Allah itu berkata lain ya. Akhirnya aku bercerai, aku berpisah. Karena hal yang memang udah aku gak bisa toleransi lagi. Terus aku juga punya anak yang punya special needs, ada yang autism. Nah aku tuh merasa kayak, kenapa ya ujian di hidup aku tuh dari kecil tuh gak berhenti-berhenti gitu. Dari kecil aku cuma pengen punya keluarga yang harmonis. Mungkin orang-orang tuh pengen, banyak yang pengen terkenal atau pengen jadi konglomerat atau pengen apa. Ya kita butuh uang, cuman aku tuh pengen banget punya keluarga yang harmonis yang bisa menjadi tempat aman buat aku gitu. Dan keluarga aku tuh jauh di Manado, jadi aku di Jakarta sendiri. Nah aku tuh merasa udah berusaha untuk memperbaiki diri, tapi kenapa malah ujian yang datang ke aku tuh malah jadinya tuh semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah aku jadi bertanya, apakah aku kemarin itu udah pernah mendapatkan ujian yang seperti itu dan aku belum lulus secara sempurna, nilainya belum bagus, atau memang dosa-dosa aku terlalu banyak untuk aku bisa ujiannya tuh gak menjadi lebih berat seperti itu gitu loh. Iya bunda. Ujian itu
Jangan dibatasi dengan sesuatu yang menyedihkan saja. Jangan dibatasi dengan sesuatu yang mengecewakan saja. Enggak. Kalau ada pertanyaan, kenapa ya aku diuji dengan ujian yang berat? Misalnya, kita boleh muhasabah. Kira-kira ada enggak ya orang yang pernah tersakiti hatinya karena perbuatanku? Ada enggak ya orang yang pernah tergores lukanya karena sikapku sampai Allah mengujiku seberat ini? Ada enggak ya orang yang pernah tersinggung atas perbuatanku sampai engkau mengujiku seberat ini ya Rob? Boleh jadi ada. Kenapa? Wa ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Dan apa-apa yang baik untukmu dari siapa? Allah. Dan apa-apa yang buruk untukmu disebabkan dari perbuatanmu. Maka ini rumus. Kalau yang baik murni dari siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk menimpa kita, hakul yakin ada andil daripada perbuatan kita. Apa salahnya minta ampun sebelum minta apapun? Apa salahnya istighfar sebelum kita berharap macam-macam? Daripada kita mengeluhkan semua ujian yang pernah kita dapatkan, lebih baik keluhkan ibadah kita di hadapan Allah. Mungkin kurangnya sholat kita, mungkin kurangnya bacaan Quran kita, mungkin kurangnya infak sedekah kita, mungkin kurangnya silaturahim kita, mungkin ada kesombongan di hati kita. Itu yang menjadikan kenapa hidup kita terasa sulit dan sempit seperti ini. Kok rasanya berat sekali ujian itu? Jawabannya, kalau pada satu bagian Allah mengujimu dengan sesuatu yang berat, pada bagian yang lain Allah membahagiakanmu dengan sesuatu yang nikmat. Maka mulai hari ini tataplah ujian itu sebagai cara Allah mencintaimu. Jadi kalau Bunda ditanya, gimana cara Allah mencintai kita? Ibtalahum, Allah segerakan ujiannya. Ujian itu love language-nya Allah untuk memeluk kita. Love language-nya Allah untuk membelahi kepala kita. Love language-nya Allah untuk menjadikan kita makin dekat sama Allah. Kalau gak diuji, kita lupa. Iya gak sih? Kalau semuanya baik-baik saja, kapan kita bisa doa lebih panjang? Kalau semuanya baik-baik saja, kapan kita bisa sujud lebih lama? Kalau semuanya baik-baik saja, kapan kita bisa menangis ketika berdoa? Bisa meneteskan air mata? Kapan? Maka Allah bikin sesuatu mungkin gak nyaman, mungkin gak enak. Agar apa? Oke, hambaku, balik. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Betul? Allah siapkan kabar gembira bagi orang yang sabar dari ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Bergembiralah untukmu yang sedang diuji. Mulai hari ini kalau lagi diuji jangan ngeluh ya, tapi harus bahagia. Yes, diuji. Berarti kalau udah ada ujian, besok mau ngapain? Naik kelas. Betul? Ini ujiannya terus menerus. Mungkin kemarin nilainya masih merah. Betul? Remedial lagi, remedial lagi, remedial lagi. Sampai kata Allah cukup, naik kelas lagi. Dan mohon maaf, sampai kapanpun masalah akan datang selama kita hidup. Ada yang bilang, waktu belum nikah, pengen buru-buru nikah biar gak ada masalah. Jawab, abis nikah masalah tambah dikit tambah banyak. Wajah-wajah mengkhawatirkan. Kita bilang, pengen buru-buru punya anak biar sama suami makin romantis, makin dekat. Ayo, udah punya anak, masalah tambah dikit tambah banyak. It's a life, itulah hidup. Betul? Bahagia bukan tentang yang datang dan pergi. Sedih bukan tentang yang hilang dan berganti. Tapi bahagia tentang hati yang pandai menerima semua yang Allah titipkan dalam kehidupan ini.
ikuti lagi Kak Vio. Semoga ada yang ketiga berarti ini. Kalau ada lagi insya Allah cari yang baik, cari yang soleh. Agar tidak ada luka yang datang berkelanjutan setelah hati ini pernah merasakan sakit dalam hidup. Insya Allah, Allah gantikan.